Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Geografi di bab kehidupan desa dan kota. Oke, soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2020. Konsep esensial geografi yang digunakan untuk menjelaskan fenomena urbanisasi adalah A. Segregasi, B. Integrasi, C. Interaksi, D. Distribusi, E. Polarisasi. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Interaksi. Jadi, konsep esensial geografi itu ada 10, salah satunya konsep interaksi. Dan konsep interaksi ini adalah konsep yang saling ketergantungan, contohnya fenomena urbanisasi. Oke, ke soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2019. Pedesaan di pinggiran kota selalu mengalami perubahan menjadi wilayah perkotaan. Sebab wilayah perkotaan dicirikan oleh tersedianya fasilitas-fasilitas kota di wilayah perdesaan, seperti toko swalayan dan jaringan air bersih. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena dengan adanya perluasan wilayah kota, lambat laun wilayah pedesaan yang berbatasan dengan kota akan menjadi wilayah perkotaan. Dan wilayah perkotaan di desa mulanya dapat dicirikan oleh berdirinya pusat-pusat pembelanjaan dan pembangunan jaringan air bersih. Oke, ke soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2019. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kemajuan sarana transportasi. 2. Rendahnya harga hasil pertanian. 3. Keterbatasan lapangan kerja. 4. Tingginya produktivitas tenaga kerja. Penyebab peningkatan jumlah penglaju dari desa ke kota adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Jadi, jumlah penglaju dari desa ke kota terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kemajuan sarana transportasi, rendahnya hasil produksi pertanian, keterbatasan lapangan kerja di desa, dan tingginya jumlah penawaran tenaga kerja di desa. Oke, ke soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2018. Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perdesaan sekitar kota umumnya berprofesi sebagai pekerja komuter karena A. Terjangkaunya jarak tempuh, B. Kemajuan pembangunan kota, C. Kemiskinan penduduk desa, D. Perbedaan tingkat pendidikan, E. Murahnya biaya hidup di desa. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Terjangkaunya jarak tempuh. Jadi, banyaknya penduduk desa yang berprofesi sebagai komuter itu adalah aksesibilitas yang lancar serta jarak tempuh yang dekat dan terjangkau. Oke, ke soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Rendahnya tingkat pendidikan. 2. Pengaruh budaya setempat. 3. Tingginya tekanan ekonomi. 4. Eratnya hubungan kekerabatan. Faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan dini di beberapa wilayah perdesaan Indonesia adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, baik, jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban benar. Di sini, tingginya angka pernikahan usia dini di beberapa wilayah perdesaan Indonesia antara lain rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya setempat, tingginya tekanan ekonomi, dan eratnya hubungan kekerabatan. Oke, kita ke soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2017. Meluasnya wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar di Indonesia merupakan dampak dari interaksi dengan daerah sekitarnya. Sebab perluasan wilayah urban di kota besar ditandai dengan adanya pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota.
Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena interaksi kota dengan daerah di sekitarnya dapat meluaskan wilayah terbangun di sekitar kota-kota besar. Perluasan wilayah urban tersebut ditandai dengan pembangunan yang telah melampaui batas administrasi kota. Dinamika wilayah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1987. Oke, ke soal dari SBMPTN tahun 2017. Angka kelahiran di wilayah perkotaan pada saat ini cenderung mengalami penurunan karena A. Jumlah perkawinan menurun, B. Usia kawin pertama meningkat, C. Jumlah penduduk lajang menurun, D. Jumlah perceraian meningkat, E. Jumlah penduduk laki-laki menurun. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Usia kawin pertama meningkat. Jadi, angka kelahiran di kota menurun itu dikarenakan usia kawin pertama yang artinya adanya penundaan usia perkawinan. Oke, ke soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bertambahnya kejadian kebakaran, 2. Meningkatnya kasus narkoba, 3. Bertambahnya permukiman kumuh, 4. Budidaya perikanan. Kecenderungan bencana sosial yang sering terjadi di wilayah peralihan kota desa adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Jadi, bencana sosial yang cenderung sering terjadi di daerah peralihan desa ke kota itu bertambahnya kejadian kebakaran, meningkatnya kasus narkoba, dan permukiman kumuh, serta kriminalitas. Oke, ke soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2016. Pola interaksi antar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan perbedaan keruangan akibat variasi A. Jumlah penduduk dan kelancaran komunikasi, B. Kelancaran transportasi dan komunikasi, C. Jumlah penduduk dan jarak dari pusat kota, D. Kelancaran transportasi dan kemajuan teknologi, E. Kemajuan teknologi dan jarak dari pusat kota. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Kelancaran transportasi dan kemajuan teknologi. Jadi, kemajuan teknologi mengakibatkan daerah-daerah tersebut menjadi lebih mudah untuk berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak. Selain itu, lancarnya sistem transportasi itu menyebabkan interaksi antar masyarakat menjadi lebih mudah. Oke, ke soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2016. Fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan harga tanah di pedesaan dapat dijelaskan dengan konsep diferensiasi wilayah. Sebab, aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau antar bagian wilayah desa cenderung homogen. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. Di sini, fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan harga tanah di pedesaan dapat dijelaskan dengan konsep diferensiasi wilayah. Aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau antar bagian wilayah desa cenderung heterogen atau bermacam-macam. Oke, ke soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2015. Urbanisasi merupakan bentuk interaksi desa dengan kota sebagai akibat perkembangan industri. Sebab, interaksi desa dan kota terjadi apabila mobilitas penduduk di kedua wilayah berjalan intensif. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat.
B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dan alasannya benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, salah satu penyebab urbanisasi adalah masalah pekerjaan. Oke, kita ke soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2015. Interaksi desa-kota terjadi karena adanya kebutuhan kedua daerah yang saling melengkapi. Sebab, desa menjadi hinterland bagi kota dan kota menjadi penghasil barang industri laik kebutuhan desa. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, interaksi desa dan kota disebabkan oleh adanya proses saling melengkapi antara keduanya. Hinterland desa melengkapi kebutuhan kota, dan kebutuhan industri kota melengkapi kebutuhan masyarakat pedesaan. Oke, ke soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2015. Data spesial yang dibutuhkan untuk menganalisis tingkat kemacetan lalu lintas di perkotaan adalah A. Jalur transportasi dan jenis kendaraan. B. Klasifikasi jalan dan kondisi jalan. C. Pusat kegiatan penduduk dan kondisi jalan. D. Jalur transportasi dan lebar panjang jalan. E. Daya tampung dan jalur transportasi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jalur transportasi dan lebar atau panjangnya jalan. Jadi, data spesial yang dibutuhkan untuk menganalisis tingkat kemacetan lalu lintas di perkotaan adalah jalur transportasi dan lebar atau panjang jalan. Karena dua hal tersebut terdapat pada data spesial penginderaan jauh. Oke, kita ke soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2014. Faktor penyebab ketimpangan interaksi desa kota dari aspek ekonomi adalah A. Kemudahan modal pembangunan desa. B. Kemampuan pembangunan fungsi desa. C. Keterbatasan sumber daya desa. D. Kelengkapan sarana prasarana kota. E. Jumlah total pendapatan penduduk besar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Kemudahan modal pembangunan desa. Karena dilihat dari aspek ekonomi, mudah atau tidaknya modal pembangunan akan mempengaruhi ketimpangan interaksi desa dan kota. Oke, ke soal nomor 15 dari SBMPTN tahun 2014. Fenomena desentralisasi permukiman yang terjadi pada kota-kota yang mengalami perkembangan pesat ditandai dengan A. Pembangunan permukiman diserahkan pada pengembang. B. Permukiman kelompok menengah ke atas cenderung memisah. C. Permukiman penduduk bergeser ke arah pinggiran. D. Masyarakat diberi kebebasan mengembangkan permukiman. E. Meluasnya era pemukiman kumuh di kota. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Permukiman kelompok menengah ke atas cenderung memisah. Desentralisasi pembangunan kota akan mengakibatkan banyak pengembang yang mengembangkan kota mandiri untuk kalangan atas, sehingga membuat pemisahan antara kalangan menengah dan atas. Hal itu akan ditandai dengan permukiman kelompok menengah ke atas yang cenderung memisah. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Geografi di bab kehidupan kota dan desa. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.